Dia bilang nena makapurumpangan bilang alam nama kalau ini kalau beneran kudu ketemu semua apalah di pasikala mo inde dunia aku na inde kona kabe to kumampana lama pasilong bilang marampa ko ang kumampana na patatasiolanan na tutulalan na Tortolino karang inde liara tu na minan naga kona kabe to kumampanan na pasilong bilang marampa ito atau kumampana na patatasiolanan manya-manya to mengaraganan na minjam ko atau kumampa tau ini palaki nalan bibi di pakiang kainde kona kabe to kumampa na rundin palaki nolong na parang jadi dekomnya satu kuri jauh amin. Buat ada koin na ba kung tumati kalau si jauh na makaraganan betul. Kuduskan agar kiranya boleh membawa kekuatan baru dalam kehidupan kami guna kami pakai untuk melanjutkan hidup kami di hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kelanjutan kegiatan di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Guru beserta Bapak, jadi dalam hambang mojo bareng kerakuan itu khususnya laki-laki. Si kemudian kemudian soal pada itu bene, sebab dari karena mampu ke hal itu bene memang kalau nanti.
Tamui jiong tamui. Tamui sama murah. Wei, kurang jauh nabogo kurang. Wei, nasawai. Pala sebenarnya jangan untuk murah. Salah bisa kunti sorong tutang garangan tu. Pala. Ya, begor aku jadi dakka. Apa tu pia? Pia paling ke jalanan. Yang anak kecil itu, pindah di jalanan. Siapa kamu lakukan untuk murah? Yes. Pera lagi. Yo Dewi pati balik ki. Dewi Ondoni. Dorong ni mai. Pelai. Mami to peporing ina, mami lako te mai. Teto peporing ina. Hari ini kita akan dihiburkan oleh firman hidup setiap kehidupan orang percaya. Dan mari olehnya itu pada saat ini kami harapkan kepada keluarga bahwa kita sabar, tabah, yang kita laksanakan pada siang hari ini, dan untuk itu kami berikan dengan penuh kasih. Untuk keluarga, nah tilang mo jalo, tilang mo cara, dia khususnya ibadah. Jadi tabe, sabar apa dulu? Ya itu terutama, kami numpal lah ko puang, jadi tolong. Cukuplah, ya to payung namo, lamiala, mi pajoy muka nate, sebelan na kapayungan, ladi betu payung rito, liso langgara nate anu, langi na, dagi ya to payung namo, lamiala, mi pajoy, anu na, ladi liso laduate, apa, susi mo to belan na, to mangura pa, tayo pa natandai ngasan ni, situasi dalam kondisi itu adas diadap, kumua, sega tu masih direnge, sega tu kapayungan, sega tu maparenta, sega pimpinan agama. Jadi tolong dimaafkan laku kita selongasan, tapalakoi payung di sana mo ganna jio kapayungan langi-langina. Jadi maaf. Demani kanaku kasara, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pendeta dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja dan tokoh-tokoh agama yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati Tomokaka Baliara
Matua Tondok yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati pemerintah setempat bersama dengan jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu sidang perkabungan yang boleh hadir pada siang hari ini sesuai tugas, fungsi, dan jabatan kita masing-masing. Di pelataran duka pada saat ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena penyertaannya dari awal acara adat sampai pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Itu semua oleh karena tuntunan penyertaan yang asalnya daripada Tuhan. Dan dengan bersama-sama kita akan mengikuti ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum dan almarhumah. Dengan hormat saya sebut namanya almarhum Bapak Ramasin dan almarhumah Ibu Paulina Tandibuas. Adapun susunan acara yang akan kita lalui secara bersama-sama pada siang hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ucapan belasungkawa baik secara lisan dan tertulis. Yang ketiga, pembacaan riwayat hidup. Yang keempat, ibadah. Yang kelima, laporan dari ketua panitia. Yang keenam, sepatah kata dari pemerintah. Yang ketujuh, ungkapan hati dari keluarga. Yang terakhir, prosesi pengusungan jenazah sekaligus penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ucapan belasungkawa secara lisan dan tertulis. Ucapan belasungkawa secara lisan. Yang pertama dari BPS GKSI, waktu dan tempat kami berikan. Kami atas nama Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia Sabas yang berpusat di Jakarta turut menyampaikan, turut berduka cita kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Kami percaya biarlah kekuatan penghiburan dari Tuhan sendiri menjadi bagian daripada keluarga ditinggalkan, baik anak-anak maupun cucu dan kerabat-kerabat yang lain. Kami berpesan, kendati pun kedua orang tua yang telah meninggalkan kita, kami percaya kesatuan dan kerukunan akan tetap tercipta di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Biarlah teladan-teladan yang ditinggalkan oleh almarhum boleh menjadi contoh dan teladan di dalam seluruh kehidupannya. Dan saya mendengar secara singkat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizwan. Memang beliau termasuk tokoh yang sangat dihormati, baik dalam tokoh masyarakat maupun menjadi pemula untuk orang percaya di tempat ini. Biarlah semangat dan motivasi yang terus ditinggalkan itu senantiasa menjadi bagian di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Saya tidak bisa menyampaikan secara berurutan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, namun biarlah apa yang Bapak Ibu Saudara telah berikan mulai dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Sebagai orang percaya, mari kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Sekali lagi atas nama Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia, saya sebagai Bendahara Umum Pendeta Uli Saud Nenggolan menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Memang pengurus banyak di Jakarta, tapi saya lah yang mewakili pengurus Sinode untuk hadir di tempat ini. Dan terima kasih untuk semua rekan-rekan hamba Tuhan yang tidak bisa saya sebutkan, baik pengurus BPSW, BPS, sektor, dan hamba-hamba Tuhan, para penatua yang ada di jemaat. Mari kita terus eratkan persekutuan antara satu dengan yang lain untuk terus mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja yang Tuhan percayakan bagi kita. Biarlah kita tetap setia sampai akhir selagi Tuhan izinkan kita hidup. Terima kasih untuk semua, saya kira masyarakat, tokoh adat, pemerintah yang juga turut mengambil bagian di dalamnya. Atas nama Badan Pengurus Sinode kami aturkan terima kasih. Sekali lagi ungkapan yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada seluruh keluarga atas dipanggilnya orang tua yang kita kasihi. Kita percaya sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus, kematian hanya perpindahan tempat, dan satu kelak kita akan berkumpul bersama dalam arak-arakan bersama dengan Kristus. Nah, itu pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi itu ungkapan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang berikut ungkapan belasungkawa dari BPSW Sulsel Trateng. Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia yang hari ini dihadiri oleh Bapak Pendeta Uli Saud. Yang kami hormati kepada seluruh Bapak Ibu yang boleh hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam fungsi dan jabatan kita masing-masing. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya hingga hari ini Tuhan boleh memperkenankan kita ada saling berbagi duka bersama dengan anak cucu yang ada di tempat ini. Ya, sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Bendung tadi. Hal yang sama juga kami sampaikan, bahwa kedua orang tua kita ini adalah tokoh perintis di dalam gereja Kristen Setia Indonesia, dan kiranya teladan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua kekasih itu boleh diteruskan oleh kita semua, terlebih kepada anak cucu yang ada. Ya, dan atas nama Badan Pengurus Sinode Wilayah Gereja Kristen Setia Indonesia Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara, kami mengucapkan turut berduka cita. Kiranya penghiburan dari Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kita. Ya, ada tanda duka dari kami rekan-rekan hamba Tuhan di wilayah Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara, dan kiranya ini jangan dilihat dari nominal jumlahnya, tetapi kiranya ini adalah sebagai tanda kebersamaan kita, karena orang tua kita ini adalah rekan pelayanan kami di dalam Gereja Kristen Setia Indonesia. Kepada anak Bapak Asel untuk bisa menerima yang berikut. Ungkapan belasungkawa dari Kementerian Agama. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Tandi Suro MTH. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom. Ya, untuk mempersingkat waktu, yang kami hormati seluruh sidang perkampungan, keluarga besar Kementerian Agama sangat berduka atas berpulangnya kedua orang tua terkasih almarhum dan almarhumah Bapak Ramasin dan Ibu Paulina ke pangkuan Bapa di sorga. Bukan hanya keluarga yang berduka, kami pun, apalagi saya selalu datang ke sini dan saya selalu disambut dengan gembira. Itu membuat kami rasa kehilangan, bukan hanya keluarga yang kehilangan. Saya akan membacakan sebuah ayat untuk menguatkan iman kita, bahwa berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita yakin dan percaya bahwa kedua orang tua telah setia di dalam melayani Tuhan sampai akhirnya, dan itu yang akan menyertai, mengiring dia sampai ke surga bertemu dengan Bapa di surga. Roh Kudus senantiasa menghiburkan semua rumpun keluarga, anak dan cucu yang ditinggalkan. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ini yang kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan kami. Saya kembalikan. Shalom. Yang berikut, ungkapan bela sungkawa dari Tomo Kakak atau yang mewakili. Ungkapan bela sungkawa secara tertulis. Yang pertama, ungkapan bela sungkawa dari Yayasan Setia Aras Tamar bagi Bapa Surgawi, cabang Sulawesi Selatan, alamat Jalan Salubanga, Desa Seriti, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan 91952. Segenap pengurus Yayasan Sabas cabang Sulawesi Selatan mengucapkan duka cita yang mendalam atas terpanggilnya oleh Allah Bapa di sorga Bapak almarhum Ramasin Toma Kakak Urupasang dan Ibu almarhumah Paulina Tandibua. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Seriti 27 Juli 2026. Yayasan Setia Aras Tamar bagi Bapa Surgawi, Sabas. Hormat Ketua Bapak Insinyur Yesaya Mengentang, Sekretaris Kapten TNI Angkatan Darat Purnawirawan Lipeus Rapun. Ungkapan bela sungkawa secara tertulis yang kedua, Majelis Taklim Permata Lempe dan Lempe Pasang turut berduka cita atas almarhum dan almarhumah neneknya Asel. Semoga perjalanannya tidak terhalang menuju surga. Segenap keluarga yang ditinggalkan dari saudara-saudari, orang tua, anak cucu, semoga diberi ketabahan, kesabaran, karena kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Amin. Dari mamanya Afgan. Ungkapan bela sungkawa secara tertulis yang ketiga dari
Gereja Toraja Jemaat Bungin Pasang. Segenap Gereja Toraja Jemaat Bungin Pasang mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya orang tua almarhum Nenek Asel ke pangkuan Bapa di sorga. Semoga keluarga dihibur oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tertanda Bapak Pendeta Agung Jaya MTH. Ungkapan bela sungkawa yang sama. Yang pertama dari Bapak Muhammad Devi Bijak, Pawindu Sarjana Ekonomi, Wakil Bupati Luwu. Yang kedua dari keluarga Nek Saena, mantan Kepala Desa Lempe. Dan yang ketiga Tomokaka Kadinginan, Bapak Rasid Takgan. Sekian dan terima kasih. Itulah ungkapan bela sungkawa secara lisan dan tertulis, baik melalui sosial media, spanduk, karangan bunga, dan lain sebagainya. Atasnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan riwayat hidup. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Aska. Waktu dan tempat kami berikan. Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan data riwayat hidup orang tua kami yang tercinta. Aku udah semangat karena aku termintu siluku tumben kesempatan aku sampaikan itu data riwayat hiduplah tertentu. Almarhum Bapak Ramasin dan almarhum Ibu Paulina Tandibua. Nama panggilan Bapak Iwan atau yang sering dikenal masyarakat Bungin Lempe Pasang, Nek Asel. Tempat tanggal lahir Uru 9 September 1963. Tanggal wafatnya orang tua kami yang tercinta, Batu Standuk, tanggal 11 Juni 2022. Beliau menginjak usia, di usia 59 tahun, Tuhan memanggil beliau. Nama orang tua almarhum Bapak kami yang tercinta, Ayah Silakun, Ibu Sikda. Tempat pemakaman kedua orang tua almarhum Bapak Ramasin, yaitu Bungin Pasang, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Sulawesi Selatan. Data pribadi almarhum orang tua ibu kami yang tercinta, Ibu Paulina Tandibua, yang sering lebih dikenal sebagai Nek Asel. Tepat tanggal lahir beliau juga di Riau 1 Juli 1964. Tempat tanggal wafat Palopo 1 September 2025. Beliau wafat di usia 61 tahun. Nama orang tua kedua tercinta kami Bu yang kami sayangi, yaitu Tandibua atau sering dikenal di Riau Nek Lolo. Ibu dari orang tua tercinta kami yaitu Daun Allo. Tempat pemakaman kedua orang tua ibu kami yang tercinta yaitu
Lembang Rantai Umak, Kecamatan Luntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Riwayat pernikahan kedua orang tua kami yang tercinta, menikah pada tahun 1985 dan dikaruniai anak kandung 12 orang. Namun yang 2 sudah mendahului kami semua. Yang pertama, anak dari almarhumah yaitu Iwan Ramasin, yang biasanya dikenal mungkin di Lembah Pasang ataupun di tempat asal kerjanya Pak Aska. Yang kedua, almarhumah Irna Ramasin. Yang ketiga, Suprianto Ramasin, yang biasanya dipanggil Pak Asel. Yang keempat, Sri Endang Kusmawati, yang biasa dipanggil Mak Febi. Trisno Ramasin, yang kelima, yang biasa dipanggil Pak Ristin. Yang keenam, Rizwan Ramasin, yang biasa dipanggil Pak Evan. Yang ketujuh, almarhum Lai. Yang kedelapan, Asaria Ramasin, yang sering dikenal Asar. Yang kesembilan, Justus Ramasin. Yang ke-10, Giovanno Trisanto Ramasin, yang sering dikenal Gio. Yang ke-10, yang ke-11, Aletia Putri Hadasya Ramasin, yang sering dikenal Putri. Yang ke-12, Rizky Ramasin. Dari 12 bersaudara beliau juga dikaruniai anak angkat 8 orang. Yang pertama, Lino, yang biasanya dipanggil Mak Yuda. Yang kedua, Sandir, yang biasanya dipanggil Pak Pelin. Yang ketiga, Iksan Tagan, yang biasanya dipanggil Pak Rahel. Yang keempat, Nelly, yang biasanya dipanggil Mak Joshua. Yang kelima, Ipon Kona, yang biasanya dikenal Ipon. Yang keenam, Wasri Tagan. Yang ketujuh, Andre. Yang kedelapan, Femi. Riwayat pendidikan kedua orang tua kami dari Bapak SD di Tikutalu, SMP Negeri 2 Lamasi di Bolong, SMA Negeri Pindrang, SMA Negeri Pindang. Mama lulusan SD Kalo, SMP Sapan, SMA PT PGA Palopo. Riwayat pekerjaan almarhum Bapak Ramasin menjadi kepala dusun Pangropo pada tahun 1990 sampai tahun 1994. Yang berikutnya menjadi kepala desa Lembah Pasang pertama di tahun 1995 sampai tahun 2002. Yang berikutnya menjadi Tomah Kakak Uru Pasang pertama
pada tahun 2013 sampai tahun 2026 bulan Juli. Riwayat pekerjaan dari almarhumah ibu kami yang tercinta Paulina Tandibua, menjadi bendahara sekaligus menjadi majelis Gereja Toraja Jemaat Bungin Pasang, menjadi majelis Gereja GKIC Warturia Bungin Pasang, menjadi guru honorer SD Kristen Bungin Pasang dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Sifat dan nilai yang diwariskan kedua orang tua kami yang tercinta. Bapak dikenal sebagai pribadi yang bijaksana. Dia selalu mengingatkan kami, bilang, "Nak, kalian bersaudara, laki-laki kebanyakan. Jagalah kebersamaan kalian. Hargai orang di sekeliling kalian. Meskipun kalian mempunyai jabatan, jangan melihat orang ke bawah. Ingatlah bahwa orang tua yang ada di sekeliling kalian selalu memberikan yang terbaik kalau memberikan nasihat. Saya pribadi, terkadang dalam hati saya sakit apabila sering dimarahi. Disitulah saya, pada saat saya jauh dari orang tua, bagaimana rasanya menjadi ayah dari anak-anak. Bagaimana rasanya menjadi tanggung jawab dalam keluarga. Pada saat orang tua mengajarkan hal demikian, saya merasa bahwa saya tidak dihargai di dalam persaudaraan. Tapi disitulah saya menyadari bahwa apa yang orang tua berikan selama ini, pengajaran yang orang tua berikan kepada saat ini, saya mengalaminya, bahwa orang tua itu tidak pernah salah mendidik anak-anaknya. Nilai yang selalu diajarkan kepada keluarga itu kejujuran di atas segalanya. Mungkin kita dalam tondok tidak boleh bertengkar, apalagi sampai berantem. Yang boleh hanya saling mengasihi dan saling mendukung untuk kebaikan dan kemajuan bersama sebagai kakak, adik, maupun cucu. Penutup dari riwayat kedua orang tua kami yang tercinta, almarhum Bapak Ramasi dan almarhumah Ibu Paulina Tandibua telah berpulang ke Bapak Bangkuannya yang Maha Kuasa. Bapak telah dipanggil Tuhan pada tanggal 11 Juli 2022 dan Mama 1 September 2025. Warisan iman, kerja keras, dan kasih sayang mereka akan terus hidup. Baik kami sebagai anak, sebagai cucu,
sebagai keluarga besar di Lempe Pasar maupun dimanapun. Demikian riwayat hidup dari keluarga almarhum orang tua kami tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, itulah pembacaan riwayat hidup. Atasnya saya ucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah ke acara yang keempat, yaitu ibadah dengan liturgi tersendiri yang akan dipimpin oleh WL Ibu Inar STH, yang memainkan musik Bapak Ardi SPD, pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Ulisaud P. Nainggolan MTH. Waktu dan tempat saya berikan. Ya, baiklah, kita akan mengantarkan jenazah kedua orang tua kekasih kita ke tempat yang telah disiapkan oleh keluarga. Oleh karena itu, mengantar kita melalui tuntunan ibadah seperti yang telah tertera di liturgi kita akan mampu memberikan kekuatan dan penghiburan untuk melakukan segala perkara ini. Semuanya kita percayakan kepada Tuhan dalam pengharapan, sebab Dia yang telah memberikan kepada anak-anak cucu dan segenap rumpun keluarga, Dia jugalah yang akan memanggilnya kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Oleh karena itu, jika memungkinkan, mari kita bangkit berdiri dan mengawali persekutuan ibadah pemakaman almarhum Bapak Ramasin Tomakaka Urupasang dan Ibu Paulina Tandibuat. Di lembah air mata dan duka yang teramat dalam ini, mari tetap menatap pada Kristus Yesus, Sang Kebangkitan dan hidup. Di dalam Dia, kematian tidak lagi berkuasa, melainkan menjadi gerbang pulang yang indah menuju kekekalan di rumah Bapa di sorga. Mari dekap seluruh kehancuran hati karena duka ini dan sujud menyembah Tuhan yang setia, memeluk dengan pengharapan yang sejati. Meninggalnya orang tua kekasih Bapak Ramasin
dan Ibu Paulina Tandibua adalah datangnya dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaan tangannya. Turunlah atas kamu anugerah, salam, dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan, melakukan pujian lagu Toraja Puang Ki Yesu, Puang Ki Yesu.
keluarga dan seluruh rekan-rekan yang ada. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan sabdamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sore hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah yang akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kukatakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam seluruh kehidupan. Sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita bicara tentang kedukaan, secara manusia tentu kita akan kehilangan orang yang kita kasih. Kita tidak lagi bertemu dengan dia, tidak lagi bergaul, tidak lagi berbicara. Tapi akhirnya kita berkata, sudah selesai. Sehingga orang seringkali berpikir dalam falsafah filosofi pada waktu itu yang juga terjadi, yang diajarkan orang-orang terdahulu pada waktu itu, bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama pada saat Kristus datang kali yang kedua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, secara khusus keluarga, mari kita terus untuk tidak larut di dalam duka cita seperti orang-orang yang tidak pengharapan. Tapi biarlah kita dengan kepergian daripada almarhum orang tua yang kita kasihi, kita hanya tunggu gilirannya. Tidak memandang tua, muda, dan segala macam. Tidak memandang jabatan. Kalau Tuhan sudah katakan, hai anakku, maka kita harus siap kapan saja, di mana, dan saat apapun yang Tuhan panggil kita. Mari kita siap untuk menantikan panggilan surgawi yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat yang kami renungkan pada siang hari ini. Bila Tuhan meteraikan itu dalam hidup kami, secara khusus keluarga dan kami dan semua, supaya kami boleh memastikan apakah kehidupan kekal itu menjadi milik kami. Jika kami hidup, mati dan bangkit bersama dengan Kristus, maka itu menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati keluarga besar yang ditinggalkan, anak cucu, menantu, dan seluruhnya, supaya mereka juga menjadi pemilik yang berhak menerima ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk menyanyikan pujian Kau Rangkai Air Mataku. Segenap hamba-hamba Tuhan, pendeta hamba Tuhan
Majelis gereja jika berkenan untuk bersama di tempat ini melakukan kau rangkai air mataku. Disconnected.